Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di mata pelajaran perencanaan pendidikan. Mengapa perencanaan pendidikan itu penting? Perencanaan pendidikan membangun dasar yang kuat untuk mencapai pencapaian akademis dan pengembangan karya yang sukses ke depannya. Perencanaan pendidikan tidak hanya berbicara bentuk sistem pendidikan yang ingin dibangun, namun lebih besar lagi, perencanaan pendidikan berbicara ke arah mana sumber daya manusia suatu negara ingin dibentuk atau dibangun. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Yang pertama, aspek sosial. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang tiga, aspek budaya. Dan yang keempat, aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Aspek sosial, kondisi kekinian masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan perencanaan pendidikan yang diterapkan. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang persiapan individu untuk berinteraksi, berkontribusi, dan berfungsi dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa aspek sosial penting dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, pembentukan kewarganegaraan. Yang kedua, pengembangan kemampuan sosial. Yang ketiga, penyelarasan dengan nilai dan norma sosial. Yang keempat, pemberdayaan sosial. Kelima, pembangunan karakter. Keenam, pemahaman tentang keragaman. Ketujuh, persiapan untuk dunia kerja. Dan kedelapan, pemahaman terhadap isu-isu sosial. Aspek ekonomi. Perencanaan pendidikan merespon kebutuhan dunia kerja yang selalu berubah dan berkembang dengan cara ekonomis. Pendidikan memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian suatu negara dan individu. Berikut ada beberapa alasan mengapa aspek ekonomi penting dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, inovasi dan kemajuan teknologi. Yang keempat, peningkatan daya saing global. Yang kelima, reduksi kemiskinan. Keenam, pengurangan kesenjangan ekonomi. Ketujuh, penyesuaian dengan perubahan ekonomi. Dan kedelapan, pemahaman masalah ekonomi. Aspek budaya. Perencanaan pendidikan juga perlu memahami keragaman budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat memberikan layanan yang efektif dan setara bagi semua peserta didik. Budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap cara individu belajar, berpikir, berinteraksi dengan dunia. Ketika budaya diintegrasikan dengan baik dalam perencanaan pendidikan, ini dapat membawa banyak manfaat, termasuk yang pertama, relevansi dan daya tarik. Kedua, pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga, mendorong inklusi dan toleransi. Keempat, pemeliharaan warisan budaya. Kelima, pengembangan identitas budaya. Keenam, pembangunan keterampilan antar budaya. Ketujuh, pengembangan pengetahuan yang komprehensif. Yang kedelapan, keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang terakhir, aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang di era globalisasi ini dapat mempengaruhi dalam penyusunan tata cara perencanaan pendidikan. Teknologi dan ilmu berperan besar dalam persiapan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa aspek ini penting dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan keterampilan teknologi. Yang keempat, kesiapan untuk dunia kerja. Yang kelima, inovasi dan kemajuan ilmiah. Yang keenam, pemecahan masalah. Yang ketujuh, ketahanan terhadap perubahan. Kedelapan, konektivitas global. Dan kesembilan, keberlanjutan lingkungan. Dalam membangun pendidikan tentu banyak hal yang mempengaruhi dan banyak hal yang harus berperan untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dan integritas terhadap kehidupan sosial dan masyarakat. Empat stakeholder yang perlu berperan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, badan penyelenggara pendidikan terkait penentuan visi dan arah kebijakan dan penyusunan rencana serta program sesuai dengan visi misi institusi. Badan penyelenggara ini tidak hanya terkait dengan sekolah dan sebagainya,
Badan penyelenggara ini dari nasional, tingkat nasional sampai pada tingkat operasional, yaitu sekolah itu sendiri. Yang kedua, peran orang tua. Orang tua berperan aktif dalam menentukan rencana pendidikan, terutama dalam membantu kegiatan belajar anak di rumah, mengarahkan anak memilih sekolah atau program pendidikan spesial, dan membayar biaya pendidikan. Yang ketiga, guru. Guru memainkan peran penting dalam penyusunan kerangka ajar, program belajar mengajar, dan bimbingan karir siswa. Tentu dalam hal ini, guru berperan aktif mengarahkan kompetensi siswa terkait minat dan bakat siswa, sehingga siswa mengenal dan memahami karakter mereka dan kompetensi yang mereka miliki, dan mengembangkan kompetensi yang sudah dimiliki tersebut. Yang terakhir, siswa. Siswa berperan memahami tujuan pendidikan dengan jelas, menetapkan target, dan melaksanakan rencana aksi. Dalam hal ini, siswa harus berperan aktif atau siswa tidak boleh berperan pasif, karena pendidikan ini terkait dengan masa depan dan arah perkembangan siswa itu sendiri. Terima kasih. Tantangan dalam perencanaan pendidikan ada dua. Yang pertama, tantangan perubahan. Budaya komunikasi, teknologi, dan informasi yang terus berubah memancing terjadinya perubahan strategi dan metode dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, tantangan multikultural. Ketahanan nasional berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika cenderung menjadi pemicu disintegrasi bangsa terkait persoalan perbedaan budaya. Itulah materi kita hari ini terkait perencanaan pendidikan. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.